Assalamualaikum sahabat-sahabati Tasammuh Channel. Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu semuanya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan pengemis. Pada suatu ketika seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena menurut pengakuannya seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepingin membantu pengemis itu, tidak hanya sekedar memberi makanan. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, yaitu Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumahnya. Ternyata lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya." "Tentu sudah selesai pekerjaan itu," kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah menepuk jidatnya. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Si cerdik geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukan pekerjaan itu. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu Baginda," kata Abu Jahil. Sambil mendekati sang raja,
"Apa usulmu wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja Baginda?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah yang serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka diumumkanlah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun. Ia diberi petunjuk panjang kali lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena Abu Nawas tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan Abu Nawas dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolak permintaan Baginda Raja. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana, ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan di sisi kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpana. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia mulai tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. "Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. "Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya," kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah.
Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Abu Nawas selamat dari buaya. Bukan sekali dua kali Abu Nawas pergi ke negeri sebelah. Dalam setahun mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana di negeri itu hiduplah seorang raja yang mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimang kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan, hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang sukses masuk ke istanaku dengan cara berenang di danau? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu kemudian, sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang saat itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara dengan lantang. "Wahai seluruh kesatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan, saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil, akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian." Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah seorang prajurit kesatria, badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. "Wahai paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Silahkan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencobanya?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut, aku tidak akan memaksa kalian untuk melakukan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju ke depan menghadap Baginda Raja. "Hai kau, apakah kamu yakin?" tanya sang raja. "Jangan khawatir paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silahkan terjun ke danau itu," titah Baginda Raja. Orang itu langsung melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lain. "Waduh, kok tidak ada yang berani? Bagaimana negeri ini bisa kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Tiba-tiba saja Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindar dari serangan buaya,
luar biasa, ayo terus, teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas, sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat tanpa ada lecet sedikit pun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Tanya baginda raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemetaran menjawab pertanyaan raja tersebut. Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad, jawab Abu Nawas. Baiklah, meskipun kamu bukan orang negeri ini, tapi saya akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan? Tanya baginda raja. Saya ada satu permintaan, balas Abu Nawas. Apa itu? Apakah kau ingin menikah dengan putriku? Tanya sang raja. Bukan itu yang aku mau, jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? Apa kau ingin istana dan hartaku? Tanya sang raja mulai cemas. Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu, sahut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Lalu, apa yang kamu minta? Kata baginda raja. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas. Lalu, apa yang kau minta, Abu Nawas? Hei Abu Nawas, apa yang kau minta? Ucapan itu diulang-ulang oleh baginda raja. Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab. Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke dalam danau. Hahaha. Selamat terhibur wahai kawan semua. Abu Nawas mencuri keledai. Yang namanya hidup bertetangga, pastilah ada tetangga yang suka dengan kita, ada pula yang tidak. Begitu juga dengan yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, tapi ada saja tetangga yang tidak suka. Sebut saja namanya Abu Jahil. Entah kenapa ia sangat membenci Abu Nawas. Si Abu Jahil ini selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas. Akan tetapi usahanya selalu saja gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil semakin benci kepada Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika, Abu Jahil ini mempunyai rencana politik. Ia akan menjebak Abu Nawas, supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Pada esok harinya, Abu Jahil mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal, di mana sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahil mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menaruh keledainya di depan rumah, dan ia juga menaruh sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahil mendadak berteriak, "Maling, maling, maling, keledai saya dicuri, maling, maling!" Teriak Abu Jahil pura-pura berlagak panik. Sontak saja teriakan Abu Jahil ini mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya salah satu tetangganya. "Keledai saya dicuri maling, tapi malingnya sempat saya pergoki," jawab Abu Jahil. "Apa kamu berhasil mengenali wajahnya?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu saya pergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit, sampai ia meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kan seperti sandal Abu Nawas. Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tak percaya. "Ya namanya orang lagi hilaf.
apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah oleh baginda raja. Pastinya ia tidak punya uang lagi untuk beli makanan, ucap Abu Jahil memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahil ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asyik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," bentak Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu, Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja pun kaget. Ada rombongan warga datang ke istana. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mau melaporkan keledai saya dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahil. "Emangnya kamu punya buktinya, Abu Jahil? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain." Baginda raja kembali bertanya, "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya." Abu Jahil lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. "Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu saya bergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah saya," tutur Abu Jahil. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya baginda raja kepada Abu Nawas. "Bukan baginda, tapi sandal itu memang sangat mirip dengan sandal saya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandal kamu," bentak Abu Jahil. Sudah, berikan sandal itu padaku," pinta baginda raja kepada Abu Jahil. Setelah Abu Jahil memberikan sandalnya, baginda raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah, coba pakai sandal ini," perintah baginda raja. Dan setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahil tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahil mulai berlingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. "Kamu jangan menuduh orang sembarangan, atau jangan-jangan kamu ingin menfitnah Abu Nawas," bentak baginda raja geram kepada Abu Jahil. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, Maaf Paduka yang mulia, saya kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahil salah perhitungan. Saat ia membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas, Abu Jahil tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahil mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahil sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa saya gagalkan," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh warganya. "Benar baginda, benar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas, dan kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahil. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap mereka. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil langsung dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Akibat musim paceklik yang menimpa negeri Baghdad, banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencari nafkah, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebenarnya ia bisa saja menerima tawaran baginda raja untuk menjadi pejabat istana. Dengan begitu kehidupan ekonominya Abu Nawas tentu tidak akan kekurangan. Akan tetapi ia sudah berjanji bahwa dirinya tidak akan mau menjadi pejabat.
ia lebih memilih menjadi masyarakat biasa. Alasan sederhananya adalah ia takut terlena oleh gelimang harta yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ia pun kini hidup dengan sederhana, apa adanya, dan karena sedang dilanda musim paceklik, Abu Nawas terpaksa harus menjual rumah satu-satunya, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Nawas menjual rumah pada saudagar yang sangat kaya. Dalam akad jual beli tersebut, Abu Nawas meminta satu syarat. "Tuan, saya bersedia menjual rumah saya, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya Abu Nawas?" tanya saudagar kaya. "Saya hanya ingin setiap saat saya diperbolehkan mengunjungi paku yang menancap di ruang makan, karena itu adalah paku kesayangan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh Abu Nawas," balas saudagar kaya. "Baiklah kalau begitu, saya bersedia menjual rumah milik saya," jawab Abu Nawas. Singkat cerita, rumah Abu Nawas kini ditempati oleh keluarga saudagar yang sangat kaya raya. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang telah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas, keluarga saudagar kaya yang sedang makan siang mengajaknya untuk ikut makan siang bersama. Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Hari berikutnya, saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama. Ia mengunjungi paku kesayangannya. Karena saudagar kaya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama keluarganya. Lagi-lagi tawaran tersebut diterima Abu Nawas dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi keluarga saudagar untuk makan malam. Abu Nawas kembali datang dengan alasan ingin mengunjungi paku kesayangannya. Saudagar yang sedang mantap makan malam kembali mengajak Abu Nawas. Abu Nawas dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Karena seringnya Abu Nawas datang pada saatnya jam makan, membuat keluarga saudagar tersebut merasa jengkel. Tapi ia tak berani melarangnya, karena ia telah menerima syarat dari Abu Nawas saat perjanjian jual beli rumahnya. Akhirnya lama-kelamaan saudagar tidak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mengembalikan rumah tersebut kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti rugi sedikit pun. Pergi ke bulan. Abu Nawas pergi ke bulan. Seperti biasa, Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar. Raja meminta Abu Nawas untuk pergi ke bulan. Padahal zaman itu belum ada teknologi canggih, belum ada mobil, juga belum ada sepeda motor, apalagi pesawat antariksa. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas saja. "Apa? Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas dengan kaget. "Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," jawab sang raja. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu sang raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi wahai Abu Nawas?" "Dari rumahku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok malam saya akan pergi ke rumahmu untuk melihatmu pergi ke bulan," kata sang raja. Malam itu raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan pertama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tidak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya.
"Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Dia baru saja berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan segera kembali," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ya, ini saya Abu Nawas, wahai baginda raja," jawab Abu Nawas. "Apakah kau meneliti bulan dari pohon palem itu?" tanya sang raja. "Tidak, yang mulia, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar sarana untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya saat di bulan. "Hanya tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. "Kalau baginda tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi, wahai baginda raja," sambung Abu Nawas. "Siapa saksimu, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Bintang-bintang di langit adalah saksiku. Anda bisa langsung menanyakannya kepada mereka." Mendengar jawaban itu, raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Wahai baginda yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menerima tantangan baginda raja.